Assalamualaikum. Ya, Eh, lagi proses ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paryono. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Firman. Apa kabarnya untuk hari ini Pak? alhamdulillah Pak. Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Eh, Pak. Pak, ada apa sebetulnya Pak menghubungi saya atau apa yang ingin saya bantu Pak? Apa ada masalah terkait dengan pekerjaan atau profesi Bapak? Insya Allah saya bisa bantu. Kita sharing aja Pak. Ya, boleh Pak. Kebetulan juga nih Pak, siang hari ini cuacanya cukup cerah, bagus juga Pak untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Ngobrol-ngobrol santai sembari mungkin Pak Paryono bisa juga mencari yang menurut saya bisa menjawab pertanyaan atau kegelisahan saya ini juga Pak. Saya ini ada sedikit kegelisahan, Pak, Nah, atau unek-unek nih terhadap aktivitas belajar saya, Pak. Jadi saya ya. ini punya kegelisahan itu tentang aktivitas belajar peserta didik yang saya ampu nih, Pak, di kelas 6. Ya. Mungkinan kelas 6 ini kan kelas tertinggi. Jadi kegelisahan saya ini bagaimana itu saya mau menciptakan sebuah pembelajaran itu bagaimana yang menarik dan menyenangkan gitu, Pak. Iya, ya, baik Pak. Jadi Bapak ngajar di kelas 6 ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Apa selama ini ada faktor yang memperlihatkan anak-anak itu bahwa pembelajaran Pak Firman itu kurang menarik atau bagaimana Pak? Iya nih Pak, apa namanya, faktor atau hal yang terlihat dari kegiatan belajar mengajar saya ini pertama itu seluruh siswa atau mayoritas peserta didik yang saya ajarkan itu mungkin pada awal pembelajaran saja Pak, yang fokus terhadap belajarnya. Kemudian di akhir nanti ketika itu melaksanakan tugas atau mengerjakan tugasnya itu fokusnya terhadap pembelajaran itu berkurang Pak, sehingga terkesan pembelajaran atau saya mengajar itu sedikit tidak menarik dan kurang menyenangkan gitu Pak. Nah inilah faktor inilah yang coba saya ingin obrolkan ke Pak Paryono gitu Pak, siapa tahu kita sama-sama bisa ngobrol. Oh, baik Pak. Jadi bisa saya tangkap. Jadi awal itu kalau pagi Pak ya, pagi anak-anak semangat, Semangat. fokus Ya, terhadap betul pembelajaran Pak. Firman yang diberikan. Iya, Kemudian di akhir kemungkinan mereka agak berkurang betul konsentrasinya itu Pak. Pak. Iya, betul. Heeh. Oke Pak, dari permasalahan tadi saya bisa pahami. Kemudian selama ini apa sih Pak yang ingin Bapak hendak capai dari istilahnya rencana yang ingin Bapak nanti laksanakan melalui konsep tersebut Pak? Jadi gini Pak, yang saya ingin rencanakan untuk konsep ini bagaimana peserta didik itu kan karena kita nih sekolah dasar dari pagi sampai siang, Ya, fokus itu tetap terjaga nih Pak. Kemudian bagaimana kita menciptakan guru ini belajar itu bukan sebuah beban, sesuatu hal yang menarik, kemudian menyenangkan dan menjaga menjaga belajar untuk tetap menarik dan menyenangkan itu perlu perlu sesuatu konsep atau cara Pak, sehingga perlu konsistensi juga Pak untuk melakukan konsep tersebut. Jadi saya ini perlu juga pencerahan nih Pak sama ya. Pak Paryono, apa kira-kira solusinya Pak gitu. Oke Pak, jadi insyaallah kita saling bantu, saling sharing terkait dengan pembelajaran yang nanti akan diusahakan oleh Pak Firman supaya lebih Mhm. fokus dan bisa menyenangkan, gitu Iya ya. betul Pak, heeh Jadi Pak. tujuan itu emang bagus Pak. Saya setuju juga kalau emang tujuannya supaya anak-anak itu tidak tidak buyar konsentrasinya sampai pembelajarannya selesai, kan maksudnya Pak ya. Kemudian dari situ Pak, dari kegiatan yang ingin Bapak laksanakan nanti, pasti Bapak udah punya rencana nih ke depannya dari apa namanya untuk mewujudkan supaya anak-anak fokus, konsentrasi sampai akhir, Sudah pasti selesai, Bapak Pak? punya Selesai rencana. belum? Apa Tujuan sebetulnya apa sih Pak manfaat Kalau dari sudah kembali ke main room, di stop. Stop, Tujuan saya untuk kembali ini ke main room ya. yang pertama adalah rencana saya adalah untuk membuat yang pertama adalah konsep menggunakan metode pembelajaran, Pak. Metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian bagaimana kita menggunakan media, Pak, yang saya konsep di sini. Kemudian
Sehingga peserta didik itu nggak hanya fokus untuk terhadap nilai, sehingga kalau kita berfokus pada nilai itu emang berefek terhadap kegiatan pembelajaran juga kita Pak di kelas Pak, sehingga pengalaman peserta didik itu berkurang Pak, sehingga konsepnya belajar sehari-hari terutama di sekolah saya itu kan di lingkungan masyarakat yang orang tuanya alumni sekolah itu Pak, sehingga kalau nggak dinilai, kalau nggak diparab mungkin nggak abdol itu. Jadi saya ingin mengonsepkan bahwa mengutamakan pengalaman belajar Pak melalui metode, strategi, dan media belajar Pak. Ya, baik Pak. Kemudian saya paham dari pemaparan dari Pak Firman tadi bahwa setiap wali murid itu menginginkan nilai intinya ya Pak ya. Ya, betul Pak, itu Pak. Masalah yang pertama. Padahal kita kan dalam zaman sekarang ini tidak menentukan hasil, cuman yang ditentukan, yang utama adalah prosesnya Pak ya. Betul itu Pak. Jadi selama ini apa saja Pak yang sudah Bapak miliki, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki dalam berupaya menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut Pak? Ya, kekuatan yang saya miliki di sini mungkin Pak terlihat ya Pak ya dari proses pembelajaran yang sudah dan belum. Karena kalau di sekolah saya itu Pak, alhamdulillah secara seluruh sarana prasarana sudah mendukung Pak, seperti laptop dan LCD. Nah, jadi gamblang sekali perbedaannya ketika kita melihat menggunakan media pembelajaran atau sarana prasarana tersebut dan tidak menggunakan Pak. Jadi fokus peserta didik itu pertama untuk mengaitkan metode, strategi, dan media untuk setiap hari itu mungkin tidak memungkinkan Pak ya, karena kita membutuhkan itu seperti media LCD itu, kemudian metode LCD terus mungkin itu akan menciptakan kejenuhan juga Pak di selang-seling. Jadi kadang-kadang saya menggunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah itu kemudian kekuatan saya miliki itu Pak. Kemudian yang pernah saya lakukan itu mungkin menggunakan beberapa metode pembelajaran, dan kalau saya konversi ketika saya tidak menggunakan pembelajaran secara tradisional itu gamblang sekali perbedaannya Pak. Nah jadi dari hasil pengalaman tersebut saya mencoba untuk mengkonversi dua itu Pak untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu Pak ya. Semoga itu berimbas juga Pak dari terhadap guru-guru lain gitu Pak. Ya bagus Pak, itu rencana yang sangat istilahnya bisa menjadikan ide atau inspirasi. Nah, itu saya juga nanti akan mencoba mengadopsi dari rencana Pak Firman. Jadi dari sarana dan prasarana sudah lengkap, kemudian metode pembelajaran sudah bervariasi. Jadi istilahnya kedua hal tersebut yang digabungkan menjadi satu. Begitu Betul, Pak. itu, Pak. Lebih strategis, lebih beragam istilahnya Pak. Jadi lebih abdul ketiga-tiganya itu Pak ya, kita pakai ya Pak ya. Iya betul Pak. Jadi kalau bisa saya tambahkan itu bisa dilaksanakan juga metode kontekstual Pak ya. Jadi kontekstual Pak ya. Di luar kelas istilahnya. Oke Pak, dari cerita Pak Firman tadi pasti di situ ada hambatannya Pak, hambatan terhadap akan pelaksanaan dari metode atau penggabungan pembelajaran tersebut Pak. Kira-kira apa sih Pak hambatannya Pak yang bisa dijelaskan? Betul itu Pak, karena kita belajar mengajar ini pasti ada hambatannya Pak ya. Jadi hambatan yang saya alami ini Pak dalam proses pembelajaran saya ini, yang pertama adalah pengalaman belajar peserta didik ini Pak. Gimana kalau kita pakai media itu kan perlu juga pengetahuan Pak, cara mengoperasikan, kemudian pengetahuan awalnya tentang media, pengetahuan awal tentang materi kita ajarkan Pak. Karena di kelas 6 ini kan Pak, kalau ibarat pabrik itu tinggal bagaimana kita mengolah Pak ya, menstruktur pengetahuan yang diperoleh dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Jadi hambatan saya itu yang pertama tentang pengetahuan awal siswa terhadap materi belajar yang kurang Pak. Karena 2 tahun ini kan masih terefek sama pandemi itu Pak. Jadi terputus aktivitas belajarnya Pak. Kemudian yang kedua adalah kesadaran untuk mengikut sertakan peran guru yang lain Pak. Masih terasa acuh gitu Pak, sehingga dua faktor itu yang menghambat saya gitu Pak. Oke Pak, jadi yang pertama tadi ya,
dari segi pengalaman anak-anak menggunakan media, kemudian guru juga masih kurang antusias Pak ya. Dan kalau Bapak menggunakan hal tersebut, jadi guru-guru belum Stop, antusias. recording, stop. Oke Pak, jadi yang selanjutnya ingin saya ketahui Pak dari permasalahan Pak Firman tadi, ke rencana selanjutnya Pak ya, ke rencana aksi yang akan Bapak laksanakan nanti ke depan. Jadi apa sih Pak yang akan Bapak lakukan untuk pembentukan atau mewujudkan pembelajaran yang menarik tersebut? Iya Pak, betul Pak. Untuk itu saya coba konsultasikan juga ke Pak Paryono tentang rencana aksi saya nih Pak. Yang pertama itu yang ingin saya lakukan di sini, yang coba saya lakukan adalah mempelajari tentang penggunaan beberapa metode pembelajaran yang pas untuk kelas saya nih Pak rencananya. Kemudian saya terapkan, kemudian saya selingi beberapa media pembelajaran sehingga diharapkan penggunaan beberapa metode dan strategi pembelajaran ini secara konsisten, kemudian dipadukan dengan media yang sesuai Pak. Seperti yang kata Pak Paryono tadi, betul juga Pak, kontekstual. Benda-benda real yang ada di pinggir laut, itu mungkin menarik, benda-benda yang sering dijumpai peserta didik. Jadi yang saya ingin lakukan itu menerapkan strategi pembelajaran, metode, dan ini menerapkannya memadukan dengan media pembelajaran Pak. Nah, kemudian ini yang masih saya ingin saya pertanyakan di sini Pak, apa sih ini Pak, apa namanya, bagaimana ya Pak ya mewujudkan peran tersebut Pak? Kira-kira perlu nggak Pak ya kita memerankan bantuan orang lain Pak untuk memadukan konsep ini Pak? Apa kita perlu sendiri apa gimana gitu Pak? Oke ya baik Pak Firman. Jadi kalau menurut saya kita masih memerlukan ya Pak ya. Kita nggak mungkin bekerja atau melaksanakan hal-hal tersebut sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain, terutama di situ kan Pak Firman ada kepala sekolah tuh, kepala sekolah, kemudian ada rekan-rekan guru yang lain. Di situ ambil aja misalkan guru lain atau teman sejawat itu dilibatkan Pak, supaya mereka termotivasi juga nanti, termotivasi dengan kegiatan yang Pak Firman lakukan. Jadi mereka nanti ke depannya punya kesadaran diri, termotivasi untuk ikut sama melakukan hal yang apa yang dilakukan Pak Firman. Itu menurut saya Pak. Jadi kita perlu juga ya Pak ya membutuhkan bantuan orang lain ya Pak ya. Oke, pertama memang yang pertama dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru itu tadi Pak. Oke Baik, Pak, dari kegiatan yang ingin Bapak laksanakan tadi kira-kira indikator keberhasilannya itu tadi bisa dilihat dalam beberapa waktu ke depan itu Pak. Perkiraan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan Pak? Kalau itu saya perhatikan itu kalau jangka waktu untuk menerapkan itu saya metode dan strategi dan media pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik itu mungkin per subtema Pak. Per subtema. Per subtema, karena satu tema itu kita masih kurikulum 13 membandingkan ada 4 subtema, bagaimana perlu hasil yang perlu treatment dan tidak treatment digabungkan dengan treatment, apakah ada perbedaan. Mungkin itu saya butuhkan 1-2 minggu Pak, 1-2 minggu dalam paling lama 1 bulan Pak, sehingga kemudian nanti per subtema Pak ya? Per subtema Pak. Berarti kalau per subtema itu rencananya itu dalam 1 minggu 6 hari Pak. Iya. Bisa lah Pak. Bisa jadi dalam satu tema kan itu ada 3 subtema ya. Jadi bisa lah insya Allah kan dalam per subtema nantinya. Kira-kira pas ya Pak ya 6 hari itu Pak ya, 1 minggu ya Pak ya. 1 minggu per subtema insya Allah bisa kelar Pak, bisa terlaksana. Kemudian Pak untuk suatu indikator keberhasilan dari program Bapak tadi, kalau misalkan saya kasih acuan nih 1 sampai 10, perkiraan Bapak keberhasilannya di angka berapa kira-kira? Kalau saya melihat kondisi saya sendiri Pak tentang rencana saya ini, karena saya memiliki keyakinan yang cukup Pak, saya taruh di skalanya 9 Pak. Insya Allah rencana ini bisa terwujud dengan maksimal Pak. Dan ditambah juga hasil sharing yang kita lakukan siang ini Pak, saya cukup mendapatkan pencerahan Pak. Ya,
Udah yakin Pak ya, jadi nilai 9, insya Insya Allah Allah, Pak. mudah-mudahan bisa tercapai, kemudian bisa konsisten ke depannya. Oke Pak, Insya Allah, Pak. oke lah, mungkin dari permasalahan Pak Firman tadi sudah terjawab Pak ya, solusinya yaitu tadi penerapan penggabungan dari berbagai metode dan media pembelajaran, kemudian dari pengalaman belajar dari penggunaan alat dan media itu bisa dipadukan menjadi pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian Pak, dari rencana aksi yang ingin Bapak laksanakan tadi, Bapak pasti punya komitmen nih terhadap rencana nanti yang akan dilaksanakan. Kira-kira komitmen apa yang bisa Bapak berikan terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan, Pak? Iya nih Pak, betul Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab ini kita perlu juga ya Pak ya menumbuhkan komitmen kita Pak ya terhadap diri sendiri, kemudian Ya, tanggung jawab kita terhadap sekolah. Jadi kalau ada yang ingin tambahkan nggak apa-apa Pak, nanti Pak Pariono karena sharing ya Pak ya. Jadi komitmen yang coba saya tawarkan di sini adalah bagaimana itu membentuk atau mengubah gaya belajar peserta didik Pak. Karena saya cukup prihatin juga Pak melihat kondisi peserta didik saya Pak, terutama tentang pengetahuan dia tentang belajar dia masih kurang Pak. Kemudian karena bentuk tanggung jawab terhadap kompetensi kita sebagai guru nih Pak, perlu juga dipertanggungjawabkan Pak, nggak cuma tentang hasil, tapi di bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga Pak ini Pak, berat juga kita ini Pak. Jadi komitmen kita ini itulah Pak yang coba saya wujudkan, berkomitmen terhadap diri sendiri, dan kemudian berkomitmen terhadap potensi sebagai guru, kemudian semoga komitmen ini bermanfaat bagi sekolah kita gitu Pak. ya, udah bagus lah Pak, udah baik Pak. Komitmennya eh, sekiranya bisa ditambahkan, jadi komitmen itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga istilahnya untuk anak-anak di sekolah dan terutama imbasnya nanti ke sekolah. Jadi untuk itu sekiranya untuk penambahan kompetensi Pak ya, saya Betul itu Pak. sarankan saya punya saran istilahnya kita masih tetap mau belajar mandiri Pak, baik Betul. dari berbagai channel lah ya, media daring, luring, bisa juga lewat PMM Pak. Jadi dari situ kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita. Oke, gitu aja Pak ya. Jadi jadi perlu juga ya kita menambah kompetensi ya Pak ya untuk mewujudkan komitmen tersebut ya Pak. Bisa Pak, bisa Insya ditambah. Allah Pak, Insya Allah. Kemudian selanjutnya Pak, dari komitmen yang Bapak berikan tadi, siapa sih dan siapa yang kira-kira yang membuat Bapak itu bisa mempunyai komitmen seperti itu Pak? Betul itu Pak. Kemudian bagaimana cara Uh, juga komitmen terus terus istilahnya ada pada diri kita pribadi gitu ya Pak. ya betul itu Pak. Pasti ada faktor yang membuat kita menjaga komitmen tersebut Pak. Jadi ternyata pas juga saya ngobrol sama Pak Par ini mengetahui bentuk rencana saya ini Pak. Jadi orang yang siapa dan apa yang membuat saya berkomitmen mungkin yang pertama adalah peserta didik saya Pak. Peserta didik Iya. saya, kemudian bentuk tanggung jawab saya terhadap tanggung jawab sebagai guru tadi Pak, kemudian selain peserta didik, kemudian bentuk tanggung jawab saya terhadap kepala sekolah saya Pak, karena bentuk pertanggungjawaban dan komitmen ini ternyata perlu juga untuk dipertahankan Pak, dan ini hal yang faktor utama yang membuat saya menjaga komitmen ini sehingga insya Allah rencana ini berefek positif terhadap kelas saya, peserta didik saya maupun profesi saya sebagai guru dan sekolah saya Pak. Oke, bagus Pak, udah lengkap betul komitmennya. Tujuannya itu ya. Pertama dari peserta didik, kemudian diri sendiri, kemudian nanti lanjut ke sekolah gitu. Itu bagus Pak. Jadi terakhir Pak, sebagai pertanggungjawaban Bapak yang telah membuat rencana aksi yang sudah nanti akan buat, kemudian akan dilaksanakan Pak ya. Jadi tanggung jawab dan bentuk konsisten Bapak terhadap rancangan itu kira-kira seperti apa Pak? Tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab saya dan bentuk konsisten saya terhadap rancangan ini itu adalah mencoba mengimbaskan Pak, dari pertama saya mencobakan ke dalam kelas saya sendiri, kemudian setelah melihat hasilnya nanti coba saya paparkan ke rekan-rekan guru yang lain Pak, sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai dalam bentuk pengimbasan.
Kemudian mungkin saya bisa menuntun guru-guru yang lain untuk mengubah atau mengajarkan atau saling bekerja sama untuk mengubah gaya belajar mereka. Insya Allah tujuan yang sama dengan profesi saya tadi adalah untuk peserta didik, sama-sama membentuk peserta didik yang memiliki hasil belajar yang baik, kemudian dapat mengubah gaya pembelajaran peserta didik yang bentuk tradisional menjadi bentuk kontekstual sesuai dengan lingkungan belajar mereka, Pak. Begitu, Pak. Oke, sudah baik sekali Pak ya tanggung jawabnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa dipertanggungjawabkan secara sesuai dengan kewajiban kita Pak ya. Jadi tadi sudah positif. Saya kira nilai-nilai yang ingin Bapak capai itu sudah bagus dan positif semua Pak. Jadi mungkin dari permasalahan Pak Firman sudah bisa terjawab ya solusinya. Semoga nanti bisa diterapkan terhadap permasalahan yang ingin dicapai oleh yang dirasakan di sekolahnya Pak Firman nanti ya Pak ya. Betul Pak, makasih ya Pak atas ini konsultasinya Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya sebagai kawan rekan bisa berbagi pengalaman, berbagi solusi itu sudah membuat hati saya senang juga bisa berbagi pengalaman dengan Pak Firman. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat membantu Pak. Terima kasih Pak ya sudah bagi pengalaman. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, lanjut refleksi Pak. Belum selesai ya Pak ya. Semuanya sudah menunggu. Yuk, tinggal apa Pak? Refleksi. Refleksi aja Bu. Refleksi lagi Bu. Ya, silakan. Oke Pak Firman, dari refleksi diri terhadap kegiatan coaching ini, apa yang membuat yang sudah berjalan baik Pak selama percakapan tadi Pak? Jadi yang sudah berjalan baik itu tadi, yang pertama adalah sudah menggambarkan aktivitas saya Pak, keberhasilan untuk belajar supervisi Pak. Jadi kita sudah tahu alur bagaimana mensupervisi akademik dengan baik dan tidak baik Pak, sehingga mengetahui letak-letak poin-poin yang baik dalam mensupervisi Pak. Oke, gitu ya. Kemudian dari segi situ, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan Pak? Yang perlu ditingkatkan adalah menambah kemampuan atau meningkatkan kompetensi aja sih Pak, tentang bagaimana menindaklanjuti supervisi tersebut Pak. Oke. Terakhir Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching dari permasalahan tadi Pak? Menanggapi permasalahan ya Pak ya? Iya. Perasaan Bapak setelah di coaching itu bagaimana perasaan? Alhamdulillah setelah dilakukan coaching tadi udah lega Pak, udah lega, sama-sama bisa belajar gitu Pak. Oke, mungkin terima kasih Pak atas saran, pemasukan dan ini dan motivasinya semoga bisa dapat membantu. Coba ya. Baik Pak. Kalau sudah di stop Pak, kalau memang sudah selesai di stop dan kembali ke main.